Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D, Dasar Ternak Unggas, izin mempresentasikan tentang kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Trahutami Edining Tias dengan NIM 086. Lalu ada saya sendiri Tika Fitriani dengan NIM 067. Lalu ada Fatia Hairunisa NIM 062. Lalu ada Ahmad Sabili Marlen Pratama NIM 063. Lalu ada Unggul Yudeska NIM 089. Lalu ada Fahwas Rafif Sandi Pratama NIM 055. Lalu ada Arjun Gading Pradipta NIM 047 dan ada Arwa Zebur Rafli NIM 021053. Next. Sebelumnya latar belakang terlebih dahulu. Jadi reproduksi adalah salah satu fungsi vital dalam organisme. Proses reproduksi itu melibatkan interaksi kompleks antara sistem syaraf dan sistem hormonal. Hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron memiliki peranan penting dalam mempengaruhi fungsi reproduksi, termasuk perkembangan seksual, siklus menstruasi, dan proses ovulasi. Lalu ada rumusan masalahnya di sini. Yang pertama ada sistem fisiologi, apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Lalu yang kedua ada mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B. Lalu yang ketiga ada mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Lalu yang keempat ada jelaskan interaksi antara sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau berumur bertelur pada ayam. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya pertama ada sistem fisiologis yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam melibatkan beberapa mekanisme penting, yaitu yang pertama itu ada sistem hormonal, yang kedua itu ada pengaruh cahaya, yang ketiga ada faktor nutrisi, seperti itu. Tuza. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fawas. Oke, selanjutnya itu ada ayam di peternakan A memiliki bobot yang lebih rendah dibandingkan ayam peternakan B karena perbedaan durasi paparan cahaya dan buatan yang diberikan. Pada ayam petelur, cahaya berperan penting dalam mengatur siklus makanan, pembuahan dan reproduksi. Ayam yang terpapar banyak cahaya akan lebih aktif, yang dapat meningkatkan frekuensi makanan dan metabolisme mereka, sehingga mendukung pertumbuhan bobot badan yang lebih optimal. Dalam hal ini, ayam di peternakan A hanya menerima tambahan cahaya selama 8 jam, sementara di ayam di peternakan B hanya mendapatkan cahaya selama 12 jam, kurang lebih seperti itu. Dan tambahan cahaya yang lebih lama di peternakan B memungkinkan ayam lebih banyak makan sehingga meningkatkan pertumbuhan bobot badan mereka. Sebaliknya, ayam di peternakan A memiliki paparan cahaya yang lebih singkat dan cenderung lebih sedikit makan menyebabkan bobot badan mereka lebih rendah dibandingkan dengan ayam peternakan B. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arjun Gading. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu perbedaan waktu ayam mulai bertelur di peternakan A dan B. Meskipun usia ayam sama 18 minggu, kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama ada faktor manajemen pakan, yang kedua ada lingkungan dan suhu kandang, dan yang ketiga itu ada strain ayam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada interaksi antar sistem saraf dan hormonal pada ayam sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis, termasuk perkembangan seksual yang berpengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur. Sistem saraf hormonal itu
Sistem saraf pusat otak ayam, terutama hipotalamus, memiliki peran penting dalam mengatur fungsi hormonal melalui mekanisme saraf dan endokrin. Hipotalamus mengeluarkan gonadotropin release hormone atau GnRH yang merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis yang melepaskan hormon-hormon reproduktif. Sistem hormonal itu kelenjar pituitari atau hipofisis melepaskan hormon gonadotropin seperti follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. FSH mempengaruhi perubahan folikel ovarium, sementara LH penting untuk ovulasi dan produksi hormon estrogen dan progesteron di ovarium. Estrogen dan progesteron adalah hormon seks utama yang diproduksi oleh ovarium. Estrogen berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder dan stimulasi produksi telur, sementara progesteron penting dalam regulasi siklus reproduksi ovulasi. Oke, buat kesimpulannya, kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami mekanisme biologis yang mendasari proses reproduksi pada organisme. Hormon-hormon utama seperti estrogen, progesteron, dan testosteron tidak hanya berperan dalam perkembangan seksual, tetapi juga dalam proses ovulasi dan fertilisasi. Dengan memahami kinerja sistem saraf dan hormonal, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai gangguan reproduksi, serta meningkatkan kualitas hidup individu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya, Mbak. Silakan, nanti jika kelompok D ada yang bisa menjawab, langsung dijawab saja ya. Boleh ke bagian kesimpulan tadi? Tadi kan di bagian kesimpulan ada gangguan reproduksi. Nah, itu gangguan reproduksi itu apa aja ya, Mbak? Kalau boleh tahu. Baik, saya izin menjawab ya. Jadi gangguan reproduksi pada ayam itu yang pertama ada infertilitas atau ketidaksuburan pada ayam betina atau jantan juga bisa. Lalu ada telur terjebak. Telur terjebak ini dalam saluran reproduksi ayam betina dan tidak keluar dengan lancar. Terus ada peradangan saluran reproduksi. Itu infeksi pada indung telur atau saluran telur yang menyebabkan gangguan pada produksi telur. Lalu ada gangguan hormon. Ketidakseimbangan hormon seperti prolaktin atau estrogen dapat menyebabkan masalah pada siklus bertelur ayam betina. Gitu. Apakah sudah menjawab? Untuk yang telur tersebut itu cara apa ya? Mengates kayak mengobatinya itu gimana? Kayak penanganannya gitu. Oke, saya izin menjawab kembali ya untuk Mas Rafli pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalkan telur ayam terjebak di saluran reproduksi ayam betina itu bisa dipijit secara lembut ya. Pijitnya itu di bagian perut ayam dengan lembut dan perlahan dari bagian bawah ke atas gitu. Dengan tujuannya itu untuk mendorong telur itu untuk keluar gitu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mbak Tita. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi. Saya Nadira Apisnatrian dari kelompok E dengan NIM 101 izin bertanya. Jadi kan tadi dijelaskan yang kayak ayam di peternakan A sama B itu cahaya matahari sama pakan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan daging dan proses bertelurnya. Nah, pertanyaannya itu apakah ayam yang cahaya mataharinya itu tidak banyak atau intensitas cahaya mataharinya itu nggak banyak ke ayamnya itu dapat mempengaruhi kesehatan dari ayamnya juga. Terima kasih. Silakan dari kelompok D ada yang mau bantu menjawab?
Izin menjawab dari pertanyaannya Nadira. Itu kan tadi ditanya untuk jika cahayanya kurang apakah mempengaruhi kesehatan? Itu iya, karena ayam yang terpapar lebih banyak cahaya itu akan lebih aktif dan dapat meningkatkan frekuensi makan dan metabolisme sehingga mendukung pertumbuhan bobot badan yang lebih optimal, seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Aku mau nanya. Boleh, silakan. Ya, sebelumnya saya query Arku Kezia dari kelompok dari kelompok E dengan NIM 059 izin bertanya. Tadi kan dijelasin kalau manajemen pakan itu berpengaruh ya sama itu kinerja sistem syaraf. Itu kenapa manajemen pakan itu berpengaruh? Terus manajemen pakan yang baik itu kayak gimana? Terus ada nggak sih kayak kelainan hormon gonadotropin apa ya? Tuh, terima kasih. Silakan dari kelompok D ada yang mau menjawab. Mohon maaf, boleh diulang lagi nggak ya Mbak Query? Iya, siap. Oke. Itu kan manajemen pakan itu berpengaruh ya sama kinerja sistem saraf. Iya. Manajemen pakan itu berpengaruh. Terus manajemen pakan yang baik itu kayak gimana? Sebentar. Terus? Terus ada nggak sih kaitannya sama hormon gonadotropin? Terima kasih. Cukup jelas? Cukup. Sebentar ya. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Query, kenapa manajemen pakan itu berpengaruh pada ayam? Iya, karena itu berpengaruh karena manajemen pakan itu menjadi sumber utama dari energi ayam tersebut. Jika manajemen pakannya baik, akan menyebabkan ayam tersebut sehat dan aktif. Dan apabila jika manajemen pakan tidak baik, maka ayam tersebut akan mengalami gangguan kesehatan, penurunan produksi, dan peningkatan angka kematian. Manajemen pakan yang baik itu dengan cara kita memberikan seperti protein yang tepat pada masa ayam tersebut, dan kita harus memberikan tambahan seperti protein, vitamin, dan mineral lainnya. Terima kasih. Aku mau nambahin pertanyaan tadi sama jawabannya Mas Fawas. Tadi ada nggak sih kayak persentase pakan yang baik buat kinerja syaraf yang baik itu? Ada nggak? Izin menjawab pertanyaannya Query, itu tuh ada sebenarnya. Dan itu tuh berdasarkan umurnya kayak pre-starter, terus habis itu ada starter gitu-gitu. Cuman aku lupa presentasinya berapa, tapi itu biasanya disesuaikan sama umur ayamnya gitu. Apakah menjawab? Oke, makasih. Oke, izin melanjutkan tadi yang hormon kelainan pada apa? Jadi kelainannya itu disebabkan oleh produksi berlebihan, kekurangan atau gangguan fungsi pada hormon. Apa terjawab? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Apakah dari kelompok E ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sudah cukup?
Cukup. Baik, terima kasih dari kelompok E. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf apabila ada salah kata dan salah jawaban atau bagaimana. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok D. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.